Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran matematika kelas 6, yaitu pengumpulan data KD 3.1 dan 4.1. Nah, adik-adik, pada materi pengelolaan data terdapat 2 kompetensi inti. Selanjutnya mengenai kompetensi dasar. Nah, pada materi pengelolaan data ini terdapat 2 KD, yaitu 3.1 dan KD 4.1. Selanjutnya yaitu mengenai indikator. Nah, pada indikator ini terdapat 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, dan 4.11. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran matematika pada hari ini, kita bernyanyi terlebih dahulu. Tentunya adik-adik sudah bisa bernyanyi lagu Menanam Jagung. Siapa yang belum bisa? Pasti sudah bisa. Nah, di dalam lagu Menanam Jagung, lagunya kakak ubah, kakak masukkan istilah-istilah dalam pengelolaan data. Nah, adik-adik, mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Ayo kawan, kita bersama belajar tentang mengolah data. Ada diagram, ada 3M, kita belajar bersama-sama. Ada macam-macam diagram, diagram garis, batang, lingkaran. Ada juga 3M, artinya median, modus, juga min. Median itu nilai tengah, modus itu yang sering muncul, nilai rata-rata itu min. Semua ada dalam mengolah data. Nah, bagaimana adik-adik? Seru kan? Sambil kita bernyanyi, kita juga sambil belajar mengenai istilah-istilah dalam pengolahan data. Adik-adik, sekarang kita artikan terlebih dahulu mengenai pengolahan data. Pengolahan data adalah mengolah atau memproses data yang telah terkumpul yang kemudian disajikan ke dalam bentuk daftar, tabel, diagram. Nah, diagram di sini tuh ada diagram batang, garis, lingkaran, atau piktogram. Nah, yang pertama yang ada di dalam pengelolaan data yaitu modus. Modus adalah nilai atau data yang sering banyak muncul atau frekuensinya banyak. Sekarang kita masukkan ke dalam contoh bentuk soal. Yang pertama, nilai ulangan bahasa Indonesia JIA adalah 9, 9, 7, 10, 9, 9, 7, 9. Nah, adik-adik, kita mengetahui bahwasannya modus adalah nilai atau data yang sering banyak muncul. Sekarang, mari sama-sama kita menghitung nilai ulangan bahasa Indonesia JIA. Nah, yang pertama pada nilai 9, nilai 9 ini muncul sebanyak 5 kali. Untuk nilai 7 muncul sebanyak 2 kali. Dan yang terakhir nilai 10 muncul sebanyak 1 kali. Nah, di sini kita mengetahui bahwa nilai modusnya adalah 9. Selanjutnya, contoh nomor 2 adalah soal cerita, yaitu Udin dan Edo bergabung dalam tim basket. Tim basket itu menemukan warna untuk kostum mereka. Warna kostum yang dipilih adalah hijau, merah, dan putih. Berikut adalah warna yang dipilih oleh 9 pemain. Hijau, merah, merah, putih, merah, hijau, merah, putih, dan putih.
Nah, warna apa yang paling banyak dipilih oleh pemain basket? Nah, untuk mencari jawabannya, adik-adik bisa menggunakan tabel frekuensi. Nah, pada bagian pertama, pada kolom itu pada bagian warna. Yang kedua yaitu ada turus. Nah, di sini kita mengetahui bahwasannya hijau berjumlah 2, lalu merah turusnya yaitu jumlahnya ada 4, dan putih turusnya berjumlah 3 atau 3 orang yang memilih warna itu. Nah, di sini kita dapat mengetahui turus yang paling banyak atau frekuensi yang paling banyak adalah warna merah. Jadi, modus atau warna yang paling banyak dipilih oleh pemain basket adalah warna merah. Selanjutnya, pada pengolahan data yang kedua yaitu median. Median adalah nilai tengah yang letaknya di tengah-tengah setelah data diurutkan dari kecil atau terendah sampai data tertinggi. Nah, misalnya contoh soal yang pertama yaitu nilai ulangan IPS Silvi adalah 8, 6, 7, 8, 9, 5, dan 10. Nah, di sini kita akan mengurutkannya menjadi 5, 6, 7, 8, 8, 9, dan 10. Maka nilai mediannya adalah 8. Nah, apabila adik-adik bertemu dengan deretan bilangan genap, maka diambil 2 angka yang ada di tengah, lalu dijumlahkan dan dibagi menjadi 2. Contoh soal misalnya nilai ulangan matematika fikih yaitu 6, 8, 4, 9, 6, 6, 9, 5, 7, dan 8. Nah, sekarang kita urutkan dulu dari yang terkecil menjadi yang terbesar. Setelah diurutkan, nilainya menjadi 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9. Nah, kita mengetahui bahwa nilai yang di tengah itu ada nilai 6 dan nilai 7. Maka mediannya adalah 6 ditambah 7 dibagi 2, hasilnya adalah 6,5. Nah, untuk soal selanjutnya masih median, yaitu menentukan median dari tabel. Nah, di sini kita mengetahui bahwa nilainya adalah 6, 7, 8, 9. Nah, banyaknya siswa yaitu ada 3, 6, 4, dan 2. Nah, di sini pertanyaannya yaitu menentukan rata-rata median dari data di samping. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung banyaknya data dari tabel. Banyaknya data dari tabel berjumlah 15, yaitu data ganjil. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus median, yaitu N ditambah 1 per 2. Maka, 15 ditambah 1 per 2 sama dengan 8. Jadi, mediannya ke-8 adalah 7. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa 7 adalah median ke-8? Dengan menggunakan tabel yang ada di bawah. Nah, 1-15 itu merupakan urutannya. Nah, ini yang membuktikan bahwa angka 7 adalah median ke-8. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir pengolahan data yaitu min. Min adalah nilai dari rata-rata. Nah, di sini diberikan soal yang pertama, Inggit mempunyai nilai ulangan matematika yaitu 8, 9, 7, 6, 8, 7, 9. Nah, berapakah nilai dari rata-rata ulangan matematika Inggit? Nah, yang harus kita lakukan yang pertama yaitu menjumlahkan dari nilai ulangan Inggit, lalu dibagi banyaknya jumlah ulangan Inggit. Jadi, rata-rata nilai ulangan Inggit adalah 8 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 9 dibagi 7 adalah 7,71. Pada soal yang selanjutnya yaitu mencari rata-rata dalam bentuk tabel. Nah, cara mencari rata-rata dalam bentuk tabel ini yaitu dengan nilai dikali banyaknya siswa dibagi jumlah siswa. Nah, di sini diketahui rata-ratanya adalah 9 dikali 3 ditambah 8 dikali 5 ditambah 7 dikali 9
ditambah 6 dikali 3 dibagi 20, maka rata-ratanya adalah 7,4. Nah, bagaimana adik-adik? Sekarang sudah paham kan mengenai pengolahan data? Adik-adik, itulah tadi pembelajaran kita hari ini mengenai pengolahan data. Nah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.